Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan mensimulasikan jaringan sederhana dari sebuah perusahaan yang memiliki dua divisi utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan, dengan melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN serta penerapan akses control list sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisi dalam sebuah perusahaan. Dalam teknologi jaringan modern, keamanan data menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan. Salah satu strategi untuk meningkatkan keamanan jaringan adalah dengan melakukan segmentasi, yaitu memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian yang terisolasi satu sama lain. Hal ini dapat dicapai melalui implementasi VLAN dan ACL. Mari kita mulai ke penjelasan lebih mendalam. Mari kita mulai. Apa itu VLAN? VLAN atau kepanjangan dari Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang memungkinkan administrator untuk membuat beberapa jaringan logis yang terpisah dalam satu infrastruktur jaringan fisik yang sama. Secara sederhana, VLAN memungkinkan kita membagi satu switch menjadi beberapa switch virtual yang terisolasi. Beberapa keuntungan dalam penggunaan VLAN yaitu meningkatkan keamanan dengan membatasi akses antar departemen, mengurangi broadcast domain sehingga meningkatkan efisiensi jaringan, dan memungkinkan pengelompokan logis berdasarkan fungsi bukan lokasi fisik. Kemudian dalam simulasi ini kita akan menggunakan topologi dan spesifikasi jaringan seperti ini. Pertama-tama kita akan membuka Cisco Packet Tracer, kemudian kita akan membuat topologi jaringan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pertama kita akan menambahkan satu router, yaitu router 0, kemudian dua switch, gunakan 950, switch 0 dan switch 1. Kemudian yang ada 4 PC 0 dan PC 1 untuk disambung ke switch 0. Dan kita akan menyambungkan perangkat dengan kabel yang sesuai. Di sini kita akan menggunakan copper straight through PC 0 dari VA 0 ke switch 0 ke VA 0 per 1, untuk PC 1 dari VA 0 ke switch 0 ke VA 0 per 2, kemudian untuk PC 2 ke VA 0 ke switch 1 ke VA 0 per 1, kemudian PC 3 dari VA 0 ke switch 1 ke VA 0 per 2. Kemudian untuk switch kabel, terus untuk menghubungkan switch dengan router kita gunakan kabel yang sama. Kita gunakan VA 0 per 2 karena subnetnya 24 ke router VA 0 per 0. Satu per 0. Untuk switch dan PC sambungannya hijau, tetapi router dengan switch masih merah. Yang perlu kita lakukan di sini adalah menghidupkan secara manual router, karena settingan awal setengah default dari router adalah off, jadi kita harus menghidupkan manual. Kemudian sudah berubah menjadi hijau.
Setelah membangun topologi jaringan, sekarang kita akan mengkonfigurasikan VLAN pada switch 0 dan switch 1. Kita buka switch 0 CLI enable, kemudian config ke terminal atau config T, kita VLAN 10, terminal departemen IT, dan keluar tambahkan VLAN 20 dan nama departemen keuangan, exit. Selanjutnya kita perlu menentukan port mana yang akan masuk ke masing-masing VLAN. Kita mulai mengkonfigurasikan port untuk VLAN 10 atau departemen IT, interface atau INT, range 0.112. Ini untuk memungkinkan kita mengkonfigurasi beberapa port sekaligus, dalam hal ini port 1 dan 2. Kemudian port keluar. Kita lakukan hal yang sama pada switch 1. Setelah mengkonfigurasikan VLAN, kita memerlukan cara untuk mentransmisikan traffic dari beberapa VLAN melalui satu link fisik dengan menggunakan trunk. Trunk adalah koneksi antara dua perangkat jaringan membagi data dari beberapa VLAN. Untuk mengidentifikasi VLAN asal dari setiap frame, trunk menggunakan protokol IEEE 802.1q yang menambahkan tag atau label ke frame Ethernet. Tag ini berisi VLAN ID yang menunjukkan VLAN asal dari frame tersebut. Mari kita konfigurasikan trunk pada switch 0. TGNT sesuai dengan kabel yang merah. Kita gunakan mode trunk, exit. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router 0 untuk routing antar VLAN atau inter VLAN routing dengan menggunakan metode router on a stick. Dalam konfigurasi ini kita akan membuat sub antarmuka logis untuk setiap VLAN pada antarmuka fisik fast Ethernet 0/0. Kita buka router, kita bagian CLI enable interface 0/0.10. Kemudian kita lakukan enkapsulasi. IP address, tambahkan IP address yaitu atau IP gateway dari switch 1, switch 0 itu 192.168.71 dan subnet mask. Exit. Kemudian kita lakukan yang sama untuk VLAN 20. Salah ngetik kan. IP address 92 tambahkan. Kita keluar. Terakhir kita aktifkan antarmuka fisik fase 0/0 dengan perintah shutdown, karena jika antarmuka perintah penting, karena jika antarmuka fisik nonaktif maka semua antarmuka juga akan nonaktif. Dengan konfigurasi ini, router 0 sekarang dapat merutekan lintas antara VLAN 10 dan VLAN 20. Tanpa konfigurasi tambahan, isi dalam VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi melalui router. Namun, untuk tujuan keamanan kita akan menerapkan ACL (Access Control List) untuk membatasi komunikasi antar VLAN tersebut. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP pada setiap PC sesuai dengan VLAN masing-masing. Kita buka desktop 92.168.72. Kemudian default gateway-nya 92.168.71. Langkah selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan access control list pada router 0. Access control list adalah
serangkaian aturan yang mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan kriteria tertentu seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, protokol, dan port. Dalam konteks segmentasi jaringan ini, ACL berfungsi sebagai firewall sederhana yang dapat memfilter paket data yang masuk ataupun keluar dari sebuah jaringan. Ini menambahkan lapisan keamanan di atas segmentasi yang sudah diberikan oleh VLAN. Baik, kita masuk ke router 0 bagian CLI. Perintah ini saya gunakan untuk menolak traffic IP dari jaringan 192.168.7.0/24 atau VLAN 10 ke jaringan 192.168.89.0/24 atau juga VLAN 20. Kemudian kita lakukan sebaliknya, kita akan menolak traffic IP dari VLAN 20 ke VLAN 10. Perintah ini saya gunakan untuk mengizinkan semua traffic IP. Ini penting karena ACL ini memiliki implicit deny di akhir daftarnya yang akan menolak semua traffic yang tidak secara eksplisit diizinkan. Sebentar. Ini untuk menerapkan ACL 100 ke interface node per node untuk traffic masuk, yang berarti ini ACL akan memeriksa semua paket yang masuk ke router 0 melalui interface ini. Kemudian kita keluar. Kemudian yang akan terakhir, kita akan menguji apakah konfigurasi VLAN dan ACL berfungsi dengan benar. Kita akan melakukan ping dari satu PC ke PC lainnya untuk memverifikasi konektivitas. Jika kita akan melakukan pengujian ping, maka kita cantumkan alamat IP tujuan kita. Kita akan alamatkan tujuan ke PC 1 berarti 73. Dan dia akan membalas karena PC dalam VLAN yang sama dapat berkomunikasi dan membalasnya, sehingga ketika paket dikirimkan maka dia akan menerima. Kemudian kita tes untuk PC 0 ke PC 1 PC 2 ping 192.168.9.2. Ya, bisa lihat teman-teman, request tanpa berarti dia tidak bisa membalas pesan karena dia berada dalam PC 0 dan PC 2 berada dalam VLAN yang berbeda. Bisa dilihat paket yang dikirimkan dia sepenuhnya hilang karena terhalang oleh sistem ACL tersebut. Begitu hasilnya. Dari uji ping ini, PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi karena berada dalam jaringan yang sama, namun PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi satu sama lain karena ACL yang kita terapkan pada router ini menolak traffic tersebut. Dalam tutorial ini kita telah berhasil mengimplementasikan segmentasi jaringan menggunakan VLAN dan ACL. Segmentasi jaringan merupakan praktik keamanan yang sangat penting
dalam jaringan modern dan membantu sebuah organisasi untuk melindungi aset informasi mereka. Dengan memahami konsep dan implementasi VLAN dan ACL, teman-teman telah memperoleh keterampilan yang berharga dalam pengelolaan jaringan perusahaan. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik jaringan lainnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.